Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahu azim. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat itu paling penting. Kalau tidak sehat, Masya Allah banyak nian keluhan kita. Kadang-kadang ketika kita ditimpa masalah atau penyakit, kalau tidak sabar, iman kita pacak turun. Nah, pacak turun, langsung ngomong dengan Allah, ya Allah, kenapa cuma aku bayi yang sakit, orang lain tidak sakit? Kedengaran ya? Walaupun hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun artinya dalam keadaan suasana hujan, alhamdulillah masih kita hadir di masjid ini dengan beberapa cara, dari payung, ada pakai kendaraan dan sebagainya, dengan tujuan kita ingin meneruskan kajian di pagi subuh kita ini dalam kajian yaitu tentang hadis qudsi. Pagi ini kita membahas tentang cinta kepada Allah, cinta Allah. Jadi bukan cinta kepada Allah, tapi Allah cinta dengan kita. Nah, macam itu. Kalau kita ni lah berusaha untuk cinta kepada Allah, tapi nak nunggu Allah cinta dengan kita itu nak bu. Macam mana caranya? Selawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian subuh ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya, haqqat mahabbatil ladzi yatasaddaquna min ajli wa qad mahabbatil ladzi yatanazuruna min ajali wala min mu'minu wala umi minhu yaqudimu lillahi salasatun audi min zulbihi lam yahulul khinsa illa dakhalaqullahu jannata bawa dalil rahmatihi. Apa di dalam hadis ini Allah katakan mereka yang berteman satu sama lain karena aku. Nah, ini saya perjelaskan ya. Ada orang bersahabat, berteman kata Allah karena aku, karena Allah maksudnya itu. Nah, berhak memperoleh cintaku. Oh ini. Jadi kalau kita bersahabat, jak kecil, ada kawan jak sekolah, ada kawan tetangga atau baru bertemu. Nah, kita bersahabat dengan dia itu, aku cinta nian, aku sayangnya, aku bersahabat dengan dia karena Allah, maka dia berhak dapat cinta dari Allah. Paham bu ya?
Kemudian berhak memperoleh cintaku dan mereka yang saling. Kemudian ada orang yang saling membantu antara sesamanya kerana aku, kata Allah. Jadi membantu orang lain bukan kerana maksud yang lain, bukan minta dipuji, minta dia ngomong dengan wong, atau ada niat lain dengannya kan. Tapi kita mantunya tu kerana Allah nian. Nah, maka Allah ngomong berhak memperoleh cintaku juga, kata Allah. Dan tiadalah seorang mukmin, pria atau wanita, berserah diri kerana Allah atas kematian 3 orang dari antara anak kandungnya yang belum dewasa, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga dengan limpahan kurnia rahmatnya. Nah, itulah saya ulangi. Ada orang bersahabat kerana Allah, ada orang mantu orang lain, mantu sahabatnya kerana Allah, maka dia berhak dapat cintanya dari Allah. Kalau Allah lah cinta bu, aman dunia ini. Apa yang nak kita pinta pasti dikabulkan. Dunia kita punya, surga atau akhirat pasti kita punya. Kemudian ada lagi dia diteruskan, seorang wanita atau pria, ya, bapa dan ibu, seandainya dia punya anaknya ada yang meninggal. Nah, ini ada yang meninggal maksudnya orang dari antara kandungnya yang belum dewasa, maksudnya punya anak 3 orang yang meninggal masih kecil. Nah, pasti Allah memasukkan ke dalam surga dengan limpahan kurnia rahmatnya. Nah, Pak, mana aku hidup galau? Nah, lain kajiannya tu jangan ditanya. Iya. Ada yang mati galau, umpama kan tambah lagi. Kalau sabar ini ni seandainya anak banyak 3 baik. Dipanggil dulu oleh Allah masih kecil, belum dewasa, maka berhak mendapatkan surga. Kalau ikhlas. Kalau berutuk berunyam terus darinya meninggal sampai dia sekarang dak dem-dem. Ngapa nak kami nian umpama oh mun masih hidup lagi lah bujang umpama terus ngomong ke lah kahwin lah beranak dak dem-dem ngomong macam itu. Nah, ujallah kau ni lah ada ikhlasnya. Yang itu kan kerana ikhlas itu nah. 3 wong batasnya. 3 orang di sini diceritakan. Ada ditanya manusia kok wong mana Pak Ustaz? Ya pasti dapat juga ganjaran. Ini kan bahasanya 3 orang. No. Tambah lagi bak minum awak. Maksudnya Umar min bawak tu anaknya 16 siku. Marmi 16 siku pi. Nah, yuk. Tapi meninggalnya 10. Iya, masih kecil-kecil kalau. Kata dia cerita uji bawa Poli mau hidup yang lanang-lanang tu kawan tu kalau nyo. Oh, kalah tu. Iluknya kalahnya. Jawab alhamdulillah panjang umur atau sisa-sisanya kan. Itu meninggalnya kecil-kecil. Lagi main di jalan, tidak sakit ujinya. Datang main di jalan dan suatu hari balik ke rumah, lah apa nak? Panas, demam, misalnya. Nah, nak lo baru diobat ibarat tu laju. Hampir mah itulah 10 orang. Walau dalam bisawab. Nah ini, mudah-mudahan bak minum awak ikhlas. Nah pastilah dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Nah jangan dak ini nih. Kakek uji ada lagu. Cintai aku karena Allah. Nah, itu kan. Sayangi aku karena Allah. Apa kalau kamu tu lagu tu sayangi aku karena Allah. Nah itu maksudnya nyayangi, nyintoi karena Allah. Jangan ada dem-dem. Waktu aja di kepala keluar kemarin ada yang melapor tua-tua tu. Apa hal? Awak metu. Ni dak cinta lagi kerana awak. Lang apa hal dak cinta tu? Yo nyanyi terus dengan penyanyi, dak tiap gaya lain nyanyinya cuma kamu. Cuma kamu itulah andalannya. Dipanggil lakinya. Awak tutulah yang hafal Pak Ustaz. Nah cuman lagu yang cuma kamu sayangku di dunia ini.
Nah, cuma kamu tuh nah, wajar baik kalau istrinya cemburu. Kena cuma kamu. Datik lain, akhirnya bininya langsung ngadu ke kantorku, kuat. Minta nasihat suaminya. Namun metuluk, jangan lagi dinyanyikan cuma kamu kok. Nyanyi yang lain baik. Kena artinya tersinggung. Nah itu kan. Ya. Kena tak cinta lagi dengan dia, lah cinta ini. Mulai dia mungkin masa lalunya. Awak tu sebenarnya dah perlu galak gok ngenye tu. Kena dijodohi baik. Nah, laju sampai ke situ. Tapi ngomong dijodohi, anak berapa? Jawab anak 9. Cucung 15. Nah, ngatur dijodohi tapi anak 9, cucung 15. Nah, itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemurahannya menetapkan bagi orang yang saling berkawan dan berteman dengan tulus ikhlas suci karena Allah untuk menerima cinta kasih sayangnya. Jadi orang yang berteman, orang yang cinta karena Allah, pasti dia akan mendapat cinta dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kasih Allah kepada hambanya berarti Allah memberikan dan melimpahkan nikmatnya kepada mereka sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul muttatahirin. Nah, jadi itu ya. Sesungguhnya Allah melimpahkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang selalu bertobat dan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Jadi Allah lebih cinta lagi kepada orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Bapak Ibu, kita ni pasti ada dosa. Pasti ada ya kekurangan. Dosa ni setiap hari pasti ada. Ada namanya dosa kecil, adanya nama dosa besar. Kadang-kadang ada dosa yang tak terlihat. Perasaan tu kita ni hari ini lah elok letu, lah bagus letu, tetapi ternyata ada dosa yang terbersit yang dapat terlihat. Apa dosa? Dosa di dalam hati. Maka lillahi ma bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'izzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apapun yang tersembunyi di dalam hati kita ini, Allah tahu dan Allah mengetahuinya. Apa baik? Sebesar biji sawi, sebesar jarum terbersit dalam hati, Allah tahu. Maka jangan kita kalau ngomong, awak padik nian. Tapi rupanya kadang manis di bibir, hatinya lain. Lain di mulut, lain di hati. Ada tak orang ngomong tu? Aduh, tapi mudah-mudahan nyela badek sekarang ya. Jangan diomong lah balik, gajinya balik nian. Nah itu ya. Awak kau badek nian. Ada lagi yang galak jual darah tinggi. Awak tu sebenarnya kena darah tinggi baik. Awak tu padek sebenarnya. Ya mulut kawan tu lah kasarnya. Itu tu kan sekedar baik, tanpa disengaja. Tapi tiap kali, itu namanya bukan tak sengaja namanya. Gitu ya. Sepantasnya cinta kasihku, kata Allah, tercurah kepada orang-orang yang berkasih sayang pada jalanku, akan kunaungi mereka pada naungan bayangan aras pada hari kiamat nanti, yaitu hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Jadi orang yang ya sepantasnya cinta kasihku, kata Allah, tercurah kepadanya. Mun Allah kasih sudah, masya-Allah. Kemudian sepantasnya cinta kasihku tercurah kepada orang-orang yang saling berkasih sayang pada jalanku. Jadi ada orang yang kasih sayangnya di jalan Allah ya, bersama-sama di jalan Allah itu. Beribadah karena Allah, sama-sama pergi ke majlis taklim karena Allah,
ya, ke masjid karena Allah, bangun masjid ini, memakmurkan masjid ini karena Allah, apapun yang digawinya karena Allah, maka insya-Allah mudah-mudahan tercurahnya kasih sayang Allah kepada orang ini, kepada kita. Baca dah Pak Ustaz, kita nak nyalankan karena Allah itu, baca dikit-dikit baca. Ya Allah, aku pergi ke masjid pagi kau karena Allah, karena Engkau ya Allah. Jadi yang lain, ya Allah, aku nak begawi ini karena Allah. Nah itu kan. Kemudian sepantasnya cinta kasihku bagi orang-orang yang saling nasihat menasihati pada jalanku. Ada orang ya, saling nasihat karena Allah semata. Jadi memangkan aku niat, hoi berhenti gawe dak keruan tu, berhenti umpama mabuk-mabukan, berhenti main judi online dan sebagainya, tapi diniatkan karena Allah, bukan tertanam kebencian yang lain. Ya Allah, aku nasihati orang ini, sahabatku ini karena Allah. Jadi saling nasihat menasihati pada jalanku, kata Allah, sepantasnya cintaku tercurah kepada orang-orang yang saling menziarahi pada jalan dan karuniaku. Nah, jadi yang ziarah ini mengunjungi maksudnya tuh. Ada tak kamu nih kadang-kadang rindu dengan sahabat lama kamu? Ada tak? Ada tak kira-kira? Nah, ada yuk datangi dia. Apalagi bawa makanan. Kan? Jangan datangi kawan tu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, masih hidup kawan kau, kira lah mati. Itu lain ceritanya. Apalagi terdengar kawan lama kita itu dalam keadaan kurang sehat, didatangi, dikunjungi. Orang yang dalam keadaan kurang sehat, ketika dikunjungi, masya Allah bu, pacak-pacak baik dia dari sakitnya. Ngerasu awak. Kadang ada kawan yang kurang sehat, didatangi dulu ya. No, bercerita-cerita, laju berkeringat, sehat. Nah, laju ngajak makan dan makan sama-sama, langsung selera makannya. Nah, mungkin kamu pernah melakukan itu dan ngerasakan itu. Ya, nah ini dak. Terkabar kanti sakit, nah matilahnya dia. Terkabar dulur sakit, tambah lagi. Nah, ingat jangan pernah jad berdulur. Nah, itu pesan awak ni Anet. Awak berusaha nian nak baik berdulur tu. Ngin kanti yo lah, sahabat yo ngin orang lain padek. Tapi yang penting dengan dulur tu harus berusaha untuk baik. Tapi Pak Ustaz, aku nilai baik nian dengannya, tapi dia tak baik dengan aku. Biarlah. Yang penting tanamkan di diri kita nak baik dengannya. Apalagi saling kunjung mengunjungi. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sepantasnya kata Allah, cinta kasihku tercurah kepada orang-orang yang saling memberi pada jalan dan karenaku. Orang-orang yang saling berkasih sayang pada jalanku dan karenaku akan disuruh berdiri di atas mimbar yang terbuat dari nur cahaya yang diinginkan oleh para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Masya Allah. Nah, berkumpul kita kaget dengan orang-orang siddiqin dan orang-orang para syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang saling berkasih sayang karena keagunganku mempunyai mimbar yang terbuat dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Punya mimbar nanti kita. Ya. Ya kena kita saling kasih mengasihi sayang itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, banyak yang urusan seperti ini ya. Maka ada pun orang yang dicintai dan dikasihi Allah itu kita ungkapkan dari Al-Quran sebagai berikut. Pertama, orang yang sabar. Nah, kita rasakan diri kita inilah sabar belum sekarang? Apa masih berutuk, berunyam? Tak pernah sabar. Kadang-kadang sampai disadarkan oleh cucung, "Nek, sabar, Nek. Nenek, oi, sabar. Lah maghrib agaiku." Tahu tak lah maghrib tu? Agai lah maghrib tu tahu tak? Lah nak laju. Lah tuo, subuh lah lewat, soho lah lewat, asal lewat, lah nak maghrib. Cucung kita dan sehati kita. Nah, kalau sampai cucung
lah nasihat kita tu lah paranian gitu. Sabar kawanku. Dem. Dak orang sabar-sabar. Lah jangan sabar-sabar. Nah, sampai kapan itu? Allah benar-benar mengasihi orang-orang yang sabar. Kemudian orang-orang yang bersatu padu berperang di jalan Allah. Nah, kalau kita tak dapat itu, dapat yang lain jadilah. Ya, orang-orang yang bersatu pada berperang di jalan Allah. Dah kata lagi perang kok. Zaman itu berperang kan, orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi mereka yang berperang pada jalanku, berbaris lurus seolah-olah mereka satu bangunan yang tersusun rapi. Nah, Pak Ustaz, dah baca berperang. Nah, dah baca berperang. 17 Agustus tu, iya pasang bendera di rumah tu. Beli nian bendera tu. Ada yang 1,000, ada yang 50,000, ada yang kecil 10,000, 15,000, simpan padik-padik. Tiap tahun menyelum buruk pasangkan bendera di rumah. Kalau kerajin masang dia bendera tu. Lanang tak rajin, betina yang rajin. Tak baca, awalan dengar ceramah Pak Ustaz. Walaupun tak milu berperang, milu masang bendera tu jadilah. Itu baru pandai. Nah, kau kaget kadang bendera basing, terkapar depan rumah segala macam, kena lecak dah diambil. Mau tahu wong yang berwajib kena tubuhnya memang menyepelekan negeri ini. Itu salah satu ungkapan. Penuang nugun pula itu. Apa? Nah, Ustaz, aku menunjuk gambar-gambar pagi juga putih merah. Ustaz, lampu kelap-kelip. Nah, kelip dulu. Mau lampu kelap-kelip, laju malam, laju timur gara-gara lampu kelap-kelip, jegum, laju kamu nyetel lagu. Nah, lain pula. Merayakan 17 Agustus. Iyo, yang 17 Agustus iyo. So lagu tu nah. Pandintip dalam tu lampu gelap, laju joget galau. Nah, lain pula kena. Orang yang adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, nak jadi orang adil ni payah. Ya. Adil dalam rumah tangga be, Masya Allah. Ada anak 5, pacak-pacak kita dah adil terhadap anak 5 tadi. Ngapa dah adil? Ya dah pacak Pak Ustaz. Yang tua tu dak nganing kato. Yang nombor 2 tambah lagi. Jadi yang mana yang sepadik tu? Yang tengah-tengah. Jadi apa nak unjuk roti? Unjuk lebih yang tengah-tengah tu. Yang tua si J, yang tengah-tengah 5. Ngapo? Ya ini kenanya padik tadi. Nah, tu bingung kita. Kira-kira adil apa tidak itu? Pacak-pacak mendekat tidak adil, tapi hati tidak pacak dibohongi. Nah, ini yang payah itu. Nah, mungkin kalau kita berlaku adil tadi, biarlah. Ini tak padik dengan aku, ini galak bantah dengan aku, tetap kunjuk yang rata. Mudah-mudahan Allah akan merubah penyakit di dalamnya. Hati-hati, kita ni kadang-kadang kena ain ini yang masalah. Penyakit di dalam tubuh anak kita ni tak baca. Itu ya. Apalagi ada anak yang jauh, ada yang parah, ada yang jauh. Nah, itu susah itu. Ada yang tak nanya kabar, ada yang datang, ada yang tak nanya kabar, tapi apa entuki, mak, buka rekening mak, aku nak ngirim sen, alang ke padiknya. Ya? Padik, langsung kita ngomong, Dem, kau dah nunjuk kabar, Dem, yang penting kau nanya. Nanya nomor rekening, nak ngirim, Aduh, ada yang dah diam. Nah, yang tu payah. Akhirnya kita langsung ngomong, halo apa kabar, oi kamu tu di situ, apa makan apa tidak? Lah apa mai tu mak? Entah, kamu dah kata kabarnya kami. Ya, kami kau dah usah dipikirkan, panjang ceritanya. Nah itu. Laju ya. Kemudian orang-orang yang bertawakal, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya, pasti. Kalau kita bertawakal, apa yang diperintahkan Allah kita nuruti, insya-Allah pasti Allah cinta kepada kita. Kemudian orang-orang yang berbuat baik, nah sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik, pasti. Menuang yang berbuat baik pasti dicintai oleh Allah. Kalau sebaliknya orang banyak berbuat jahat, pasti Allah tak sayang dengannya. Orang-orang yang takwa, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, pasti. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah cinta kepada kita. Dalam hadis yang temukan cincin orang yang dicintai Allah dan kasihannya,
Orang-orang yang teliti dan tekun. Itu ada lagi. Sungguhnya Allah mencintai dan mengasihi orang yang bila mengerjakan sesuatu selalu membagus, menyempurnakan perbuatannya. Maksudnya meko. Pernah dah kita ngomong apa yang kita gawe buyo. Buyo tu tak pernah dem. Nah, kalau kita nak gawe sesuatu tu gawe kenian. Tekun kenian. Tuntas kenian. Itu Allah cinta dengannya. Tapi Pak Ustaz, aku ni jual kuih. Tapi tak laku-laku. Apa nak terus? Imam dulu cak sebulan. Sebulannya tak laku, berubah yang lain. Itu kan. Tekuni dulu masa itu. Ini baru 5 hari jualan, orang tak laku, mulailah dem itu. Padahal hari ke-6 habis. Hari ke-7 habis. Nah, tapi alangkah baiknya apa yang kita, ini uji guru aku, apa yang kita kerjakan itu niatkan untuk naik haji. Coba dirubah. Nyual es cendol, ya Allah, aku nyual es cendol ini untuk naik haji. Dalam hati apa kok kuat ngomong. Nah, kadang-kadang tu mau laki ngomong itu, bini ngomong, apa kan gilo. Nyual es cendol nak naik haji. Nah, itulah tak yakin tadi. Sebaliknya bininya ngomong, lakinya ngomong, apa? Nak naik haji jualan kok. Nah, tu tak yakin pula. Ada jaga ibu-ibu umur cara awak nanya meko. Macam mana Bapak Ibu? Sudah daftar haji? Pak Ustaz nak makan lagi sarung. Tak yakin juga. Orang tu ngomongkan bismillah, insya-Allah Pak Ustaz sudah direncanakan. Nah, kaki Allah temukan. Tak tubuh orang lain yang menghajikan kita. Atau sebaliknya sampai ajal kita niat dan naik haji tapi tidak didatangkan ke Mekah. Kadang-kadang anak dikayukan oleh Allah, dinjuk rezeki oleh Allah, kita dibadalkan oleh anak kita, yaitu untuk naik haji itu. Badal haji. Upah haji namanya itu. Siapa yang melaksanakan upah haji itu adalah orang yang sudah berhaji. Nah, itu. Kita baru pertama kali sebelum kamu nanya kan, baru naik haji. Nah, nak badalkan haji orang tua dah cak ayu lah sudah ya. Nah, pergi kedua kali bisa. Pergi kedua kali kaget bisa mendak badal hajinya. Nah, itu. Cawak bisa yang kedua kok nak badal haji atas nama orang tua. Nah, itu diniatkan. Mulai start, mulai pakai baju ihram, langsung diniatkan menghajikan wong tua tadi. Nah, itu berjalanlah terus. Nah, yang upah haji tadi Pak Ustaz, ya wong di situ. Wong yang ada di Mekah itu yang melaksanakannya, yang pernah berhaji. Nah, itu. Jadi kalau ada yang nak badal haji, hubungi awak. Yang nak badal haji, nak upah haji itu. Kemudian orang yang lemah lembut. Nah, ini orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang yang kemalangan. Sungguhnya Allah suka membantu orang yang kemalangan. Jadi orang yang suka membantu orang yang malang kan, ya ditanya ya di keruan. Nah, macam kamu ada tetangga ajak ke masjid. Payu kita nak subuh Nak subuh hari Minggu tu ada pengajian. Kalau tak sempat hari lain, usahakan seminggu sekali kita baca datang ke pengajian. Di samping tu intim. Nampalah dia ni dak ibadatnya nak kurang. Nah, ini kita jengoki. Ternyata dia mungkin pakaiannya dah elok lagi. Jadi nak bertemu banyak uangnya malu. Makanya untuk ada lebih tu dinjuklah dengannya. Jangan mudah memponis. Jangan jadi keruan. Jangan dikasih ke lagi. Jangan dinjuk. Malah itu dinjuk. Maaf ngomong ada pembagian korban di masjid ini. Uang yang tak pernah ke masjid tu enjo. Uang agama lain ni pacar dinjuk, apalagi uang kita. Tapi kerana dia kurang ibadat baik, ngapo alasannya? Nah, kena ngapo alasannya itulah yang jadi masalah. Ketika kita tunjuk, Masya Allah, ujinya, uang masjid baiknya dengan awak kau. Mulai dalam hatinya berguyur untuk datang ke masjid, terpanggil dia datang ke masjid. Ini kadang kita ni semakin uang dah kalau datang, semakin kita tanam kebenciannya, tambah jadi. Nah, yang kita dapat dosa, yang dia tadi dapat tunggulah dosa di dalamnya. Kenanya saling dongkol-dongkolan. Kemudian orang yang peramah, pasti menurut ramah itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang yang taat. Nah,
Ya ramah tu ramah nian, jangan ramah nak ngatui. Ada juga ramah, tadik tapi ngatui itulah. Yang jawab tadi kan, yang badannya gemuk, alah gemuk badan kawan kau. Makan apa kawan kau? Laju kan? Iya. Lagi yang kurus ada omong puluh, ngapa kan kurusnya? Nah, jadi apa pertanyaan Pak Ustaz? Boleh juga. Ngapa badan kan kurus gini? Apa ada keluhan penyakit di dalam kawan? Iya Pak Ustaz, awakku ada gula darah. Nah, gula darah ada minum air labu deh. Iya. Iya ni anak waktu. Tehal di rumah tu ada baik buah labu datang. Stok tu ada baik. Mau kamu nak dikit-dikit, mau nak nyicip ada di rumah. Mau nak natangi kamu, ya itulah lebih kurang ya. Air labu itu untuk mencegah uang kencing manis pi. Nah ya. Pi mami sehat pi. Kawan pi sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada keluhan-keluhan itu, nah datang ke rumah tak apa-apa. Mau nak dikit ada. Namun kamu nak banyak itu nak bingung Nah, nak banyak Pak Ustaz. Nah, mau nak banyak bau buah siko. Awak buat kaki kita berbagi airnya. Ini ya. Ayo sambil bertanya, tak apa-apa. Mana Pi? Lambu apa? Lambu hijau Pi. Nah, kawan kau ku mau Pi. Lambu kayu yang hijau yang mabuk tu nah. Yang tua, yang muda, yang tua yang lebih bagus. Nah, isi dinikan. Ya. Minum Pi. Adim jangan dilakan, jangan tak bertanyungin awak soal muatnya. Kuyung nyaman be bertanya 3 hari. Ya, pokoknya tak apa-apa proses buatnya awak buat. Ditetak, diambil, diremas, keluar buihnya dibuang ya. Dan kemudian keluar buih dibuang dipendap 3 hari. Mana ada buihnya? Dak mulai 3 hari, kemudian diperas. Sudah diperas itu ada buihnya buang juga. Lah jadi ayu tu. Nah, kemudian diangati, digelodoki. Setelah ngelodong, lega, keluar lagi bagaikan agar capak juga. Jenih, sudah jenih disaring, masuk kulkas. Masya Allah, aus-aus minum pi alang kelemaknya. Nah, yang lang raso kuyung zaman lang raso. Minum raso mi. Kawan lu be? Belum pernah minum ayu. Nah, itu jawab tu. Kamu siapa lu juga? Nah, kumaka. Kadang-kadang tu coba bau ke siku ada awak tu Cak sebotol ke kamu kapan? Apa ini kaki? Mau nak sembawa reko nak nyicip dikit-dikit kamu biar tahu rasanya. Nah, kalau nak waktu dekat ini, nah bibi yang di sini siapa kau? Mama Henry Dunan kau. Nah, awak ni nak datangi nian. Kenanya berkendak tadi, Sapoli nak datang ke kawan, awak dah kata nak jalan kaki. Nah, laju awak nak tak kumanye. Lawak cicip awak. Ya. Nah, itulah lebih kurang. Memang Sebab apa kalau ada keluhan? Nah, di mana tadi? Yo tadi laju cerita tentang sakit tadi ya. Yang perama tadi ya. Gara-gara yang nanya sakit tadi, perlu jangan malu. Contoh. Ngapa kawan kurus? Ya kan baik-baik nanya kan. Apa kawan kurang sehat? Aja awak kesehat nian. Dah kata yang sakit, cuman sen baik dah kata lah laju. Dompet baik yang sakit. Akhirnya ternyata ada keluhan nian. Awaklah pernah berobat ke doktor, umpama lah diponis doktor ada penyakit, mesti ngomong, tak usah malu. Tujuan ngomong tak usah malu tu ngapo? Itu tadi. Awak kurang sehat, sakit awakku. Nah, mengkawan sakit tu ada obatnya. Sama ketika jemaah awak ngomong, almarhum Haji Darlan ngomong, kenapa Ji badan kurus? Jawab diet tak sengaja. Apa hal dia sengaja? Ada gula darah. Nah, kan kumawa ujung. Dari subuh ini kumawa. Langsunglah diajaknya minum air yang buatan racikannya. Nah, tapi almarhum ni mudah-mudahan jadi pahalanya. Ketika dia berjalan ke luar negeri, berapa bulan yang lalu, hampir 8 bulan yang lalu, dia dapat kena penyakit lain yang nama ajal kan. Meninggallah beliau ini di Kuala Lumpur. Untunglah awak nyatat tadi. Maka awak kini buat tadi. Nah, ya ke rumah pi. Ya, dapat tehal. Mana dikit ada. Yang ladas tu kamu datang pagi ko. Nah, rumah tu. Ya. Maksudnya ada kan ke awak ke
Pas awak dah kata buah, kamu datang, dah kata. Lah mudi Pak Ustaz tu. Kemudian orang-orang yang taat, pasti orang yang taat kepada Allah pasti disayang oleh Allah. Orang yang mempunyai pekerjaan. Nah, orang yang mempunyai pekerjaan itu termasuk yang dikasih sayang oleh Allah. Maksudnya apa? Pekerjaan apa Pak Ustaz? Pekerjaan apa baik? Yang penting ada usaha. Dah nak laju nak. Pokoknya berusaha. Apa baik pacak digawe ke? Pacak digawe ke, Bu? Apa baiklah baca macam-macam. Peluang pacak jual gorengan, masak gorengan. Peluang untuk pacak jual apa? Pokoknya orang yang berusaha itu, yang ada usaha. Kemudian orang yang rendah hati, orang yang rendah hati itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rendah hati itu rendah nian. Ada bahasa gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu bagaikan mutiara di dasar lautan. Ngerendah tu rendah nian. Maksudnya mana rendah tu? Ya rendah hati biasa baik di depan orang, rendah hati baik. Punya fasilitas apapun rendah hati biasa baik. Punya handphone yang elok sekedar untuk memang fasilitas untuk kita ngelik dunia ini mak mana. Berkomunikasi dengan dulur mak mana. Dulu orang nak berkomunikasi dengan sahabat yang jauh dulu yang jauh, mencari ilmu telepati dulu. Betapa dulu, Bu. Nye betapa dulu, dulur siko betapa dulu. Saling hebat ilmu baru bertemu dalam suasana. Nah kini lah hebat sekarang ini. Nak pengen bercakap dengan dulu di Mekah, baca. Bercakap di mana, baca. Langsung sekadang bukan lagi baca bercakap lagi. Dulu berapa tahun yang lalu baca bercakap baik. Sekarang fasilitas lah baca video call. Jadi rindu kita lah terobati galau dengan cucu, dengan anak dan sebagainya. Dema aku dah datang mak, ya dah usah kau datang nak. Kau kirim sen baik ya, itu bahasanya. Mau kau datang habis sen 2 juta lagi kamu sekeluarga. Kau lah bertelpon juga. Lebih baik kamu habis sen 500 baik. Kirim awak nak beli kuih, habis juga macam itu kan. Kau dak nelpon dak, ngirim kuih dak, segala macam kata kabar. Nah jangan disumpah yang macam itu. Yang kita kalau ada sabar nyumpah. Jam mana oi. Apalah mati nah lah lain pula itu. Kadang di grup WA tu kalau ngomong, komen biar dikata ke masjido. Nah laju ngatui gitu. Tapi memang kalau kita dalam grup itu ya berkomen lah. Ada yang baca disukai, ada baca alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang rendah hati, orang yang selalu mengulangi doanya. Sungguhnya Allah mencintai orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi doa itu diulang-ulang. Ya Allah, aku pengen tahun ini ya Allah, sebenarnya aku pengen punya motor 2. Sikuk kau dah baca lagi. Ada anak sikuk kau nyai makai ke siku, ada anak sikuk makai ke situ. Jadi kadang nak belagu soal motor kau, tolong ya Allah, beri kami kesempatan, beri rezeki, beri peluang untuk baca dapat motor ini. Ngulang lagi. Terakhir yang ke-10 kalinya nepun dialer, selesai urusannya. Dialer datang ke rumah. Jadi dialer pilih baik nak yang mana. Bersama doa, bersama dengan dialer. Mulai uji yang lain ngomong, kalau tidak terbayar, yakinkan harus terbayar. Yaitu berdoa lagi terus, ya Allah, akulah sudah ngambil motor. Sekian ya Allah. Macam mana nak bayarnya Allah kalau dah dapat bantuanmu? Banyak dah berani. Urusan naik haji, naftar haji, dah berani. Okey dah kata duit ya. Sekarang sudah ada talangan. Talangan pun kamu dah berani. Ya, ngeridit yang lain, lemari lain berani. Nah inilah kadang-kadang galak. Nah, kalau yang nak talangan juga, nah ngomong juga ngin awak. Kredit. Naftar haji ni kredit. Ah itu. Bapak Ibu, macam mana kredit Pak Ustaz? Ya, sebulan 679.000. Hampir nak 700 dalam sebulan. Terbayar pokoknya. Pokoknya kalau kamu mencoba untuk kredit haji ni, nah, jujur kalau kamu tak terbayar, kamu ngomongin awak. Asal berniat-niat tapi. Mungkin kecek-kecek tak mungkin. Kena tak mungkin awak ngomong ni tak mungkin. Kerana lah terbukti awak juga talangan, orang lain juga talangan.
begitu dia semangat untuk membayarnya, mudah-mudahan kita bayarlah. Kalau 679 penghasilan 34 juta, kita bayar. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Ya, kurangi kredit yang lain, niatkan untuk haji. Apalagi kita ngomong dengan Allah, ya Allah, sekaranglah berkurang puluh penghasilan aku nih, karena aku dah daftar haji, ya Allah, untuk datang ke tanah suci Mekah Mukarramah. Mudah-mudahan. Nah itu ya, banyaknya ini yang orang-orang yang dicintai oleh Allah ini. Di sini nak dicat baca galau, nak diinikan galau, dah apa saya lewat baik. Sementara ini orang yang menyukuri nikmat, syukur atas nikmat yang datang. Maka ada Nabi Sulaiman, ada doanya, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adahilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan semoga aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardohu wa adahilni birahmatika fi ibadika solihin. Ada yang lah hafal doaku, atau sekali lewat kau lah hafal bi ibadika solihin. Yang bapak-bapak ada tak ada yang hafal? Hafal? Kalau hafal mang? Coba mang, tak apa-apa? Belum? Dem. Alhamdulillah, waktu ada mau sena. Lagi sebentar. Payung lanang ada dah hafal. Kata ya. 1, 2, 3. Nah, dia Nabi. Nah, sini dulu kau. Sini. Sini dulu. Kan, sini. Sini. Sini dulu. Nah, ini untuk kau 5.000. Nah, ini unjuk nenek tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulangi, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardohu wa adahilni birahmatika fi ibadika solihin. Artinya, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan semoga aku menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan orang yang hafal ini tak perlu sempit-sempit ego. Pokoknya itu baik. Ya. Lah daftar haji bibi? Belum, Masya Allah. Niat kebaik ya. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke sana. Ya, pokoknya berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan cabut nyawaku dulu sebelum aku datang ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwar. Ayo tahun berapa yuk menaik kemarin? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lah baca naftar lagi ya wa namalai solihan tardohu wa adhilni birahmatika bi ibadika solihin. Itu Nabi Sulaiman yang berdoa. Kurang apa Bu Nabi Sulaiman itu? Kayo rayonya luar biasa Bu. Ya. Kayo rayonya luar biasa. Sampai ada doanya, ya Allah, jangan ada wong kayo sesudahku lagi.